Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian pembukaan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai, agar kami mengetahui kehendak-Mu, dan tolonglah kami, agar kami dapat melaksanakannya dengan segenap kekuatan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426,
ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 6. Amos 7 ayat 1 sampai dengan 6 kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir ayat 6 kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Apa itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengampunan dosa kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 ayat 1. Por
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, adalah sangat layak kita untuk mengingat kembali, menggumulkan, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian syukur. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130. Ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat kembali pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397, ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama segala jemaat dari seluruh dunia ini, dari segala abad. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Terserah kepada Yesus,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dalam minggu yang ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Beginilah dituliskan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Teresa pernah berkata,
demikian bahwa menjadi orang baik adalah pilihan. Menjadi orang baik adalah pilihan. Sebab tidak ada orang yang dilahirkan baik atau buruk secara keseluruhan. Dan kita semua tahu bahwa manusia lahir di dunia ini, kita tidak bisa katakan bahwa yang lahir itu jahat atau buruk. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya, setiap orang diperhadapkan dengan pilihan. Setiap orang boleh memilih menjadi orang yang membenci atau menjadi orang yang mencintai. Setiap orang diperhadapkan dengan pilihan memaafkan atau mendendam. Diperhadapkan juga pilihan taat kepada aturan atau melanggar aturan. Diperhadapkan dengan pilihan menjadi solusi atau menjadi sumber permasalahan, dan macam-macam lain lagi yang diperhadapkan bagi setiap orang. Di dalam setiap pilihan hidup, kita senantiasa ada pengiringnya, ada yang mengikutinya, yang kita boleh katakan bahwa setiap pilihan pasti diikuti dengan konsekuensi masing-masing pilihan itu. Menjadi orang benar, menjadi orang yang berani menyuarakan kebenaran, menjadi orang yang memilih dirinya menjadi orang baik, disertai dengan dan diikuti oleh macam-macam konsekuensi. Dan satu hal yang pasti adalah menjadi orang baik dan menyuarakan kebenaran harus disertai oleh keberanian dan iman yang teguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah kita pada minggu ini, Injil Markus mengisahkan dua tokoh kontras melalui khotbah kita ini, yaitu Yohanes Pembaptis dengan Raja Herodes. Yohanes Pembaptis yang setia memegang baik dan benar serta tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, walaupun dia tahu ada risiko, ada konsekuensi yang harus diterima olehnya. Menjadi orang yang dibenci, menjadi orang yang dicemooh, bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Dan hal yang berbeda ditampilkan oleh pribadi Herodes, yang di dalam dirinya terlihat pribadi yang labil, pribadi yang tidak memiliki pendirian sehingga mudah terombang-ambing. Pendiriannya dengan gampang diombang-ambingkan oleh kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Herodes yang sesungguhnya tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Herodes yang sesungguhnya tahu dan mengenal bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Dan Yohanes sendiri menuliskan itu, menyebutkan itu dalam khotbah kita ini, dalam ayat yang ke-20. Dia mengaguminya. Herodes mengagumi Yohanes Pembaptis, Herodes mengagumi dan segan kepada Yohanes. Tapi sesungguhnya keseganan, kekaguman, dan pengenalan diri Herodes itu seketika boleh hilang. Dalam waktu sekejap boleh berbalik oleh karena keinginan dan nafsu duniawi yang melekat dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita ini diberi perikop, judul perikop tentang kisah kematian Yohanes Pembaptis. Kisah kematian Yohanes yang begitu tragis menurut kita. Kisah kematian yang tidak ada seorang pun mengharapkan kematian dengan cara yang menyakitkan dan begitu mengerikan.
Apa yang melatar belakangi hal itu terjadi pada diri Yohanes? Apakah dia orang yang paling buruk perilakunya? Apakah dia orang yang paling jahat menurut pandangan manusia? Alkitab menceritakan, dan Raja Herodes menyebutkan dalam khotbah kita ini, bukan karena kejahatannya, tetapi karena keberanian yang ada di dalam diri Yohanes untuk menyuarakan sebuah kebenaran ketika dia mengingatkan Raja Herodes supaya tidak mengambil istri Filipus yang bernama Herodias menjadi istrinya, sebab itu adalah saudaranya. Itu yang dituliskan dalam ayat yang ke-18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudara-saudara, kenapa Yohanes menyampaikan itu? Yohanes mau menyuarakan kebenaran bahwa di tengah-tengah tradisi orang Yahudi, Musa menyampaikan sebuah aturan bahwa mengambil istri dari saudaranya itu adalah sesuatu yang haram. Itu adalah sesuatu yang menentang aturan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak benar untuk dilakukan. Semestinya ketika Yohanes menyampaikan itu, Herodes diperhadapkan dengan pilihan. Begitupun Herodias ketika mendengar teguran itu bahwa itu bukanlah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dan juga bukan sesuatu yang benar dalam pandangan manusia. Mestinya Herodes maupun Herodias boleh memilih untuk bertobat dan meninggalkan apa yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Herodes maupun Herodias memilih pilihan yang berbeda. Sekalipun Herodes segan, sekalipun Herodes kagum dengan Yohanes, tapi dia memilih untuk memenjarakan Yohanes di penjara, membelenggu Yohanes dalam penjara. Ternyata, saudara-saudara, apa yang sudah dilakukan oleh Herodes terhadap Yohanes tidak serta-merta mendatangkan kepuasan bagi Herodias, istri Filipus tersebut. Herodias selalu mencari celah kapan kesempatan baik bagi dirinya boleh mewujudkan sebuah kerinduan yang ada di dalam pikirannya yang jahat, hendak membunuh Yohanes. Dan kalau seseorang sudah memiliki dendam dan kebencian terhadap siapapun itu, bukan hanya kepada Herodias maupun kepada Herodes, tapi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini pun, benar jika seseorang sudah menaruh dendam, jika seseorang sudah menaruh kebencian dan kemarahan kepada siapa saja, cara paling sulit sekalipun, dia akan selalu mencari celah kapan kau enggak jatuh, kapan kau enggak dapat, kapan kau enggak terjatuh, dan kapan kamu tidak lemah. Hal-hal seperti itu yang dinantikan oleh setiap manusia yang sudah memiliki dendam dan kebencian di dalam hidupnya. Dan apa yang mau disaksikan melalui khotbah ini bagi kita sekalian, keberanian yang dimiliki oleh Yohanes memang mendatangkan resiko sampai menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Konsekuensi itu terlalu berat untuk dilakukan. Kemudian apa yang mau kita lihat dari karakter atau pribadi Herodes sendiri? Semua kita yang hadir di sini, saya percaya kita akan katakan, hei Ibu Pendeta, yang ditampilkan oleh Herodes itu adalah sesuatu yang buruk. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah semestinya tidak ada dalam kehidupan orang-orang Kristen. Begitu saya pikir. Dan saya percaya bukan hanya kita yang ada di sini, semua orang di luaran sana dan siapapun memilih dan berkata kagumnya kepada Yohanes, tidak kagum kepada Herodes yang sifatnya labil itu.
Semua kita mengatakan kita kagum dengan Yohanes yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Bukan hanya kita, siapa saja pun, bahkan mereka yang tidak satu agama dengan kita, saya percaya semua orang berkata memilih orang, kagum kepada orang yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Tapi kita sadarikah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangankan Herodes, jangankan Herodias, kita pun rasa kagum kita boleh hilang seketika jika kita merasa kenyamanan, kenikmatan, kepentingan pribadi kita terusik oleh orang-orang sekalipun kita mengagumi dirinya. Rasa kagum kita boleh terabaikan. Rasa kagum kita boleh lenyap. Rasa kagum kita boleh seolah-olah tidak berarti lagi jika di dalamnya ada orang yang membuat ketentraman, ketenangan, dan keuntungan pribadi kita merasa terganggu oleh karena mereka yang kita kagumi itu. Itu yang ditampilkan oleh Herodes. Herodes takut kehilangan Herodias. Herodes takut dan perlu menjaga image, mempertahankan harga diri di hadapan pembesar-pembesarnya. Herodes takut kehilangan Herodias manakala ketika putrinya Salome yang menari di depan Raja Herodes itu permintaannya tidak dikabulkan. Herodes barangkali takut, siapa tahu Herodias kembali kepada Filipus dan meninggalkan saya. Yang dia takutkan hanyalah kehilangan sesama teman. Yang dia takutkan hanyalah kehilangan harga diri. Yang dia takutkan hanyalah kesenangan sesaat saja. Maka sesungguhnya apa yang boleh kita lihat dari ciri-ciri, dari perilaku orang yang takut kehilangan apapun di dunia, sesungguhnya dia akan menjadi orang yang paling mendapat kehilangan terbesar di tengah-tengah kehidupannya. Kita boleh katakan, ialah Herodes memberikan itu sebab dia sudah berjanji. Dia bisa dengan sungguh-sungguh memenuhi janjinya kepada putri Herodias. Tapi bukankah semestinya Herodes juga punya janji kepada Tuhan? Sebab Herodes punya kuasa atas apapun. Sesungguhnya Herodes juga berkuasa untuk melepaskan Yohanes. Sesungguhnya Herodes juga punya kebebasan, punya wewenang mau menolak atau memberikan permintaan siapapun yang ada di bawah kekuasaannya. Tapi gambaran-gambaran seperti itulah yang nyata di tengah-tengah kehidupan manusia di zaman sekarang. Praktek-praktek seperti itulah yang ditampilkan oleh orang-orang masa kini. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit saya mau katakan saja. Jika ada seorang koruptor, dia memperoleh banyak dari hasil korupsinya. Meskipun kita tidak mempraktekkan dan tidak tahu itu benar atau enggak, tapi kita boleh melihat kehidupan mereka. Ternyata seorang koruptor yang menurut pandangan kita mendapatkan besar dari hasil korupsi yang dia lakukan, sesungguhnya dia juga adalah menjadi ATM berjalan bagi orang-orang di sekelilingnya. Seorang koruptor dia tidak makan sendiri, justru lebih banyak orang yang dibuatnya bahagia. Dan dirinya sendiri, sekalipun awalnya dia berpikir dia mengambil itu dengan cara yang tidak benar untuk memenuhi pundi-pundinya, untuk menambah kekayaannya, tetapi ada lebih banyak orang yang menikmati hasil curiannya. Herodes juga saat ini sebagaimana dituliskan dalam khotbah kita ini adalah sama seperti para koruptor itu. Dia sendiri yang melakukan kecurangan.
tetapi ada orang lain yang menjadi orang yang bersedia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kesenangan sesaat yang dinikmati Herodes itu dimanfaatkan oleh Salome dan ibunya Herodias. Kenikmatan sesaat saking senangnya Herodes tertarik, terkagum-kagum melihat penampilan putri Herodias. Rasa kagum yang berlebihan terhadap apapun di bumi ini ternyata menjadikan seseorang boleh kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu khotbah ini tersirat sebuah pesan di dalamnya. Kita boleh kagum kepada apapun, kita boleh tertarik dengan apapun, kita boleh bahagia dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi satu hal yang lebih penting bagi kita, jangan kekaguman kita kepada hal-hal duniawi dalam bentuk apapun membuat kita kehilangan hal yang paling berarti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan kebenaran. Kita pasti juga katakan, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Konsekuensinya jelas. Ada tantangan, ada kebencian, bahkan ada ancaman bagi diri setiap kita. Tapi tidak berani mengatakan kebenaran pun ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kita. Lalu kalau kita mau ditanya, kita menyuarakan kebenaran dengan resiko atau tidak menyuarakan kebenaran pun dengan resiko, maka sebaiknya kita pilih bersuaralah, menyuarakan kebenaranlah, jangan memilih diam. Karena dengan diam pun bukan membebaskan diri kita dari bermacam-macam resiko yang akan menghilangkan hal-hal baik dari diri kita. Kalau bersuara baik, menyuarakan kebenaran saja kita mendapatkan tantangan. Apalagi tidak menyuarakan kebenaran, maka akan datang persoalan-persoalan, resiko-resiko yang lain yang bukan hanya merugikan diri kita pribadi, tapi mungkin saja itu akan merugikan banyak orang. Saudara-saudara, Herodes adalah orang yang menutupi kebenaran itu sendiri. Dia tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan tentang kebenaran yang ada di dalam diri Yohanes. Herodes tahu, Herodes paham, Herodes kenal, tapi dia memilih menutupi hanya untuk kesenangan dan kenikmatan yang dia idam-idamkan dalam kehidupannya. Jangan-jangan masih ada dari antara orang-orang yang beribadah saat ini. Jangan-jangan ada dari antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mau menutup-nutupi kebenaran hanya untuk kenikmatan sesaat. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan karena kenikmatan sesaat kita menjadi diperalat oleh dunia ini untuk mewujudkan hal-hal yang hanya menyenangkan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Sementara kita yang sudah tahu memilih untuk diam, maka konsekuensi terparah akan ada pada diri kita. Yohanes menerima konsekuensi mati dengan kepala terpenggal. Tapi Herodes bisa tetap bersama Herodias dengan konsekuensi menjadi orang yang tidak memiliki kebenaran dan menjadi orang yang dihantui oleh rasa bersalah ketika suatu saat dia menyadari bahwa yang dia lakukan adalah sebuah perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dari epistel kita minggu ini juga ketika Amos dipanggil oleh Tuhan, dia diutus untuk menyampaikan sebuah berita di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu, yang menurut pandangan orang-orang luar, yang kelihatannya kehidupan umat Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kemakmuran,
yang kelihatannya kehidupan umat Israel pada saat itu adalah kehidupan yang ibadahnya baik, hubungannya dengan Tuhan seolah-olah sangat sempurna sekali. Sebab mereka beribadah kepada Tuhan, dipimpin oleh imam-imam, mereka menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka ada kemakmuran, tapi secara umum Amos menyaksikan dan melihat bahwa kemakmuran dan hubungan peribadahan antara umat Tuhan dengan Allah sendiri adalah sebuah kepura-puraan, dan di dalamnya ada sesuatu yang tidak benar. Ternyata kemakmuran yang terlihat di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu adalah kemakmuran yang hanya dialami, dinikmati oleh sekelompok orang saja. Kemakmuran yang ada di tengah-tengah umat Tuhan adalah kemakmuran yang diperoleh dengan cara menindas orang-orang lemah. Kemakmuran yang ada dirasakan oleh orang-orang di tengah-tengah umat Israel adalah kemakmuran yang diterima dengan cara menindas mereka yang tidak memiliki kuasa. Oleh karena itu, Amos dengan keberanian yang daripada Tuhan menyuarakan, mengingatkan umat Tuhan. Tapi konsekuensi yang diterima oleh Amos juga adalah, nanti saudara-saudara boleh bacanya dalam kitab Amos dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ke-8 ke-9. Ternyata yang menentang Amos adalah bukan hanya penguasa, bukan hanya pembesar-pembesar, tapi termasuk imam-imam yang kesehariannya bekerja di Betel. Yang seharusnya imam juga adalah mendoakan supaya tidak ada orang yang melakukan kecurangan, supaya tidak ada umat yang melakukan penyimpangan, supaya tidak ada umat yang melakukan penindasan dan ketidakadilan. Tetapi Imam Amazia yang kesehariannya hidup di Betel bergelimang dengan ajaran-ajaran tentang peribadatan. Dia paham semuanya, dia tahu tentang kebenaran, bahkan mengajarkan kebenaran. Tapi Imam Amazia juga turut menentang Amos dan mengatakan kepada raja yang berkuasa pada saat itu bahwa Amos sudah merencanakan hal buruk kepada raja. Ada sebuah fitnah yang dituduhkan kepada Amos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Amos saja memiliki tantangan ketika menyuarakan kebenaran, Yohanes Pembaptis juga memiliki tantangan ketika menyuarakan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang tidak benar, mengingatkan sebuah ajaran yang semestinya dilakukan dan dituruti oleh Raja Herodes. Punya tantangan, punya resiko, ada konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Maka hal itu juga akan menjadi sebuah tanda bagi kita. Kita ini pun ketika menyuarakan kebenaran pasti akan mendapat resiko. Tapi sekalipun demikian, firman Tuhan minggu ini mengajak kita untuk mengikuti dan meneladani Yohanes maupun Amos yang dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan bersama-sama mau menjadi orang yang menyuarakan kebenaran. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang jahat. Bahkan semakin sedikit orang yang merindukan tentang kebenaran. Semakin sedikit orang yang mau menyuarakan kebenaran. Tapi anak-anak Tuhan, kita sekalian yang hadir di tempat ini terpanggil menjadi orang-orang yang berkarakter, berpribadi, yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Apapun tantangannya, apapun resikonya, lakukanlah ketika Allah yang adalah sumber keberanian, sumber kekuatan yang bekerja di dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh tertabur di antara kami. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan di tengah-tengah ibadah kami ini boleh kami pedomani, boleh kami jadikan sebagai rema dan penuntun di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga menyadari Bapa dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami, bahkan ketika kami hendak mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, ketika memilih kami, memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan yang harus berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Maka topang dan tolonglah kami, mampukan setiap kami Bapa, dan setidaknya sekalipun kami tidak mampu menyuarakan kebenaran di tengah-tengah orang banyak, setidaknya Tuhan memakai kami menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang boleh beribadah pada minggu ini. Berkatilah setiap aktivitas kami masing-masing. Berkatilah rencana kehidupan kami. Berkatilah setiap cita-cita bahkan masa depan kami. Karena kami sungguh percaya jika bersama dengan Tuhan semuanya boleh berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami Tuhan menyadari dalam diri kami ada keterbatasan, ada kelemahan dan ketidakmampuan kami ketika hendak melakukan apa yang menjadi harapan dan kerinduan Tuhan. Oleh karena itu, berkenanlah hadir Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajarlah kami menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, sehingga melalui setiap tingkah laku kami, perilaku kami, perkataan kami, bahkan apapun yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, semuanya menjadi hal yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni juga kami Tuhan akan dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami serukan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Allah yang telah kita dengar, kita boleh bernyanyi dari nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 344, bait kedua dan ketiga. Menghantarkan kita memberikan kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan. Kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami,
Amin. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.